Baiklah, halo, perkenalkan, nama saya Marcelino Parsarensitorus dengan NIM 121211021 dari program studi teknik pertambangan akan membuat penampang dari peta yang telah disediakan, yang mana akan membuat peta dari penampang dari peta kontur. Nah, di sini di mana ada bidang X dan Y seperti sudah lihat pada garis. Nah, untuk membuat penampang itu sendiri, pertama kita harus membuat strike, yang dimana strike itu kita buat akan berada di elevasi 700 dan juga elevasi 800, dan juga kita akan mencari sudut dari deep strike tersebut, karena akan dibutuhkan untuk menjadi data-data dalam pembuatan penampang. Baik, kita akan membuat strike terlebih dahulu. Nah, untuk strike-nya itu sendiri seperti yang sudah saya buat, di mana ada strike di elevasi 700 dan juga elevasi 800. Nah, untuk mencari sudut dari deep tersebut, di mana kita akan menggunakan trigonometri, di mana kita ketahui sendiri untuk jarak dari kedua garis ini setelah saya ukur menggunakan penggaris, yaitu adalah sebesar 7 cm, dan juga itu masih belum dimasukkan ke dalam skala, yang dimana skalanya ini adalah 500 meter untuk jarak 5,8 cm. Nah, setelah diubah, maka kita akan mendapatkan data-data seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti inilah kira-kira ilustrasi dari sudut deep yang akan kita cari, yang dimana tadi kita mendapatkan 7 cm, yaitu jarak antara strike, yaitu garis antara elevasi 800 dan 700. Nah, kita dapatkan 7 cm, yang dimana telah diubah ke dalam skala, yang dimana kita dapatkan sebesar 603,4 meter, dan juga jarak antara strike itu adalah 100 meter, karena 700 ke 800 jaraknya 100. Dan juga kita masukkan ke dalam trigonometri, yaitu dimana segitiga siku-siku, dan kita mendapatkan sudut dari deep tersebut, yang dimana menggunakan rumus arctan 100 per 603,4, dimana kita dapatkan sudut yaitu sebesar 9,41 derajat. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat sesar, yang dimana kita akan membuat strike dari sesar itu sendiri, dan juga kita akan menghitung dari besar sudut deep dari sesar tersebut. Nah, caranya yaitu dimana kita akan membuat strike-nya, dimana garis kontak dan garis kontur ini bertemu, yang pertemuan garis kontak dan garis kontur pada elevasi yang sama. Nah, ini pada elevasi 700, juga bertemu pada elevasi 700. Nah, begitu pula pada elevasi 600, kita cari di mana mereka bergaris kontak dan garis kontur bertemu. Nah, setelah itu kita untuk menghitung dari deepnya sendiri, kita harus mengukur seperti yang kita lakukan pada penghitungan strike pada di awal. Nah, kita akan mengukur jaraknya ini, yaitu setelah diukur sekitar 3,2 cm. Nah, itu belum dimasukkan ke dalam skala, dan juga dimana jarak antara konturnya itu, yang dimana elevasi 700 dan 600, yang dimana jaraknya 100 meter. Nah, kita akan mencari untuk nilai besar sudut deepnya dari data-data yang kita dapatkan pada sesar tersebut. Nah, setelah dilakukan perhitungan akan seperti ini. Nah, dimana jarak strike sesarnya itu ada 3,2 cm, setelah diubah ke dalam skala yaitu sebesar 276 meter, dan juga jarak elevasi yang kontur itu tadi 100 meter. Nah, kita masukkan ke trigonometri, maka akan didapatkan arctan 100 per 276, yaitu sebesar 19,96 derajat, yang kita bulatkan ke 20 derajat. Nah, dengan begitu kita sudah mendapatkan data-data apa saja yang kita butuhkan untuk pembuatan dari penampang tersebut. Nah, setelah itu kita akan membalikkan peta yang seperti ini, dan juga membagi
dari bidang X dan Y nya. Setelah kita membagi data tersebut, kita balikkan, juga kita akan membuat penampangnya, yang dimana kita akan membuat penampangnya. Pertama, langkah dari pembuatan penampang itu dimana kita akan plotting dari kontur-kontur ini ke dalam skala yang sudah kita buat, grid ini. Nah, grid yang disesuaikan dengan jumlah yang dimana tadi kita memiliki 500, 600, 700, 800. Nah, dikali 2 untuk menjadi 8 grid. Nah, ditambahkan 1 untuk 900. Nah, kita akan ngeplot dari kontur-kontur ini ke bidang yang di sini. Nah, akan seperti ini jadinya. Nah, seperti ini adalah hasil dari plottingan dari garis-garis kontur tersebut ke bidang ini. Nah, kita akan menghubungkan garis-garis titik-titik dari plottingan kontur ini. Nah, seperti ini adalah setelah dihubungkan titik-titik dari plottingan dari kontur tersebut. Dari kesalahan di bagian sini selesai berubah yang dimana 600 dan juga 500. Nah, selanjutnya kita akan melakukan plottingan untuk penampang yang berikutnya, yaitu plottingan di bagian sesarnya, yang dimana sesar yang kita miliki dari sini. Nah, kita akan menarik garis dan kita plotting sesarnya. Nah, untuk sesarnya itu sendiri kita akan plot dari sesarnya. Nah, sesar kita berada di sini. Setelah itu, nah kita ketahui tadi besar sudutnya terhadap bidang yaitu sebesar 20 derajat. Maka kita akan menarik 20 derajat dari sini secara horizontal, terus ditarik 20 derajat. Ibaratnya kalau ditarik garis dari sini, nah kita akan mengambil 20 derajatnya. Nah, kira-kira 20 derajatnya berarti mengarah ke sini. Setelah itu kita akan menarik garis sesuai dengan plottingannya 20 derajat. Nah, seperti inilah plottingan dari sesar. Ini garisnya tadi. Nah, kita ambil 20 derajat. Nah, setelah kita selesai melakukan plottingan dari garis kontur dan juga sesarnya, nah kita akan melakukan plottingan dari garis-garis kontak, dimana garis-garis kontak itu adalah ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan plottingan untuk dari garis kontak. Nah, seperti yang kita lakukan pada contoh di awal, yang dimana kita lakukan seperti yang dilakukan pada garis kontur dan juga sesar. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk garis kontak. Nomorkan penggaris, sesuaikan dulu, pertepat. Nah, lalu bukannya. Nah, kita akan menurunkan. Ini di elevasi 600 garis kontak. Nah, 600. Terus ini di
di antara 700 dan juga 800 seperti di sini. Di sini. Oke. Di antara 700 dan 600. Kira-kira sini ya, tadi sesarnya. Juga ini ini mau naik ke 600 dari sini. Nah, juga yang terakhir itu ini 600 dan 500, berarti mau naik ke 500. Nah sini. Oke. Nah, itulah cara untuk plottingan dari garis kontak. Nah, setelah itu kita akan kita masukkan sudut, yang dimana sudut ini kita dapatkan untuk dari kontak ini sendiri. Kita mendapatkannya dengan rumus yaitu tan dari sudut dari garis kontak ini sama dengan tan dari sudut ini, strike yang pertama, ini 9,4 dikalikan dengan cos dip dari sesar. Nah, kita akan melakukan perhitungan setelah ini untuk mendapatkan sudut dari garis kontak, plottingan garis kontak. Nah, untuk sudut yang digunakan itu bukan sudut dari sesar sebenarnya, tapi untuk sudutnya yang dimana tadi di sini plottingan garis kontak. Dengan garis kontak akan menggunakan rumus yaitu dimana tan dari sudut ini sama dengan tan dari sudut 9,41 dan juga sudut yang dimana ketika kita tarik garis dari strike ini terhadap bidang akan membentuk sudut, yang mana besar sudutnya ini akan kita cari tahu. Besar sudutnya akan kita cari tahu ini. Nah, besar sudutnya itu sendiri yaitu setelah dilakukan perhitungan sebesar sebesar 40 harusnya 42,2 sebentar kita akan melakukan perhitungan tegak lurusnya, yaitu dapatkan sudut nah nih itu kurang dari 41, berarti sekitar 40,25. Nah, dimana setelah didapatkan artan dari hasil tan 9,41 derajat dikali cos dari 40,25, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sekitar 7 derajat. Nah, kita akan menarik posisi itu sebesar 7 derajat dari plottingan garis kontak yang telah dibuat ini. Baik. Nah, kita akan melanjutkan dengan masukkan sudutnya itu sebesar 7,2. Nah, kita akan menghitung dari masing-masing titik plottingannya. 7,2 derajat. Nah,
berarti kita tarik horizontalnya dari titik tersebut kita ambil sekitar 7. Nah sini tarik garis seperti ini. Nah selanjutnya ini juga kita tarik dari yang berada di sini sebesar 7. Sini terlihat. Nah sebesar 7 ini kita horizontalkan dulu, lalu kita tarik 7 situ aja sekitar di sini. Nah ini akan memotong dari sesarnya nih. Oke, kita lanjutkan. Nah juga yang terakhir ada garis yang sini. Nah 7. Nah kita lihat di kamera. Oke 7 derajat. Oke. Nah kita akan tarik garis seperti ini. Oke. Nah setelah itu kita akan melakukan pewarnaan pada ini dari penampang yang telah kita buat sesuai dengan gambarnya, karena akan berbeda warna untuk berbeda jenis batuan. Nah kita akan melakukan pewarnaan. Nah kita akan mendapatkan 3 bagian di sini. Oke kita akan melakukan 3 karena berbeda jenis batuan. Kita akan melakukan pewarnaan. Nah warna ini melambangkan masing-masing dari jenis batuan. Warna biru berbeda warna akan menghasilkan beda jenis batuan. Sini berwarna biru. Warna hijau. Berwarna hijau. Dan berwarna kuning. Nah, hasil dari penampangnya, dimana ada melalui peta kontur yang kita miliki. Baiklah, sekian untuk pembuatan peta penampang dari peta tersebut. Jikalau saya juga minta maaf jikalau banyak kesalahan dan juga kesalahan penghitungan, baik kesalahan cara saya dalam menyampaikan cara membuat peta ini. Saya harap ini akan menjadi pembelajaran saya ke depannya. Saya Marcelino Persarinus terus ucapkan terima kasih.